Baik, selamat siang Bapak Ibu. Sekali lagi, hello, hello, hi. Nah, ini kita mau checking energy sebelum moving on to the third panel session. Hello, hello, hi. Jangan bosan-bosan. Hai, 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 hello. Nah, semangatnya. Semangatnya sedikit menurun, tetapi saya yakin dengan pembicara kita di panel berikutnya, saya juga sangat menanti-nanti apa yang kita bisa pelajari dari speaker berikut di panel session. Bapak Ibu, di tengah kehidupan modern yang semakin cepat, terkadang hal yang paling kita butuhkan adalah berhenti sejenak, taking some pause, mendengarkan diri sendiri, menemukan kembali ketenangan dalam diri. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show ketiga dengan tema Meditation and Silent Retreat, A Journey to Inner Stillness and Self-Discovery. Dan memandu sesi panel ketiga kali ini adalah kawan saya lagi, partner saya yang sudah lama dari penyiar radio sebelumnya ya, dan sekarang masih salah satu penyiar radio terfavorit, Bang Paul Suwardi. Bapak Ibu berikan tepuk tangan kepada moderator Bang Paul Suwardi. Oke, cek. Halo, halo. Hai, hai. Mbak Erika tadi gimana, Mbak? Halo, 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 hello, hello. Oke. Halo, halo, hai, hai. Sudah mulai turun ya energi. Padahal seharusnya kita tetap berenergi. Oke, saya tidak berlama-lama lagi. Ya terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya untuk berada kembali di panggung ini. Ini untuk 2 kali, tahun lalu juga sempat di sini. Saya juga dari dulu ya pengen sekali ketemu dengan narasumber yang akan hadir di tempat ini. Beliau ini kelahiran Tabanan, ya, bagus sekali tanggalnya, 5/5/57. Tanggal 5, bulan 5, tahun 57. Muridnya itu bukan cuma ada di Bali, seluruh Indonesia, seluruh dunia, bahkan profesor itu jadi muridnya. Setiap minggu ada meditasi, ya. Setiap minggu rutin ada meditasi. Dan beliau sudah melakukan ini semenjak 27 tahun yang lalu. Ceritanya itu sebenarnya sangat simpel karena ini adalah seorang pebisnis yang sering melakukan perjalanan kemana-mana ke seluruh dunia. Sekali waktu dia berada di New York. Sampai di New York itu ada pameran, mungkin ya kelas-kelas seperti inilah gitu. Kemudian dia melihat, kok kayaknya Bali punya lebih banyak daripada ini. Artinya Bali sudah memiliki seperti ini. Singkat cerita, beliau pulang ke Bali, kemudian membentuklah yang namanya Bali Usada. Sampai sekarang. Dan bahkan sekarang ini, beberapa siswa atau beberapa muridnya masih menunggu ya Pak ya. Oke. Tidak berpanjang kata. Oke, Marta ada. Silakan. Kita ada di atas panggung. Tepuk tangan yang meriah dong sekali lagi. Karena ini materinya sangat-sangat luar biasa. Bagaimana mentransformasi diri. Walaupun tadi saya sudah bersalaman dengan beliau di sana, kita salaman dulu. Ini transfer energi untuk transformasi katanya supaya lebih cepat hasilnya. Oke, boleh lihat ke sana Pak Merta? Oke, boleh. Oke, transformasi energi. Boleh para bapak dan ibu juga melakukan hal yang sama. Oke, once again. Bersahabatan tangan dengan teman-teman Anda yang berada di sebelah kiri kanan Anda. Oke, ini transformasi energi. Why you don't do it? Just do it. Please, lakukan. Oke, thank you. Silakan. Om Swastiastu. Oke. Beliau ini walaupun tadi saya juga sempat cerita sedikit tentang beliau, itu sejatinya masih banyak ya yang belum diceritakan. Mungkin pertanyaan kita adalah bagaimana mungkin beliau akhirnya melakukan hal seperti ini sudah 27 tahun yang lalu, kemudian apa motifnya, kemudian apa hasilnya,
itu nanti kita bicarakan di sini. Dan di sesi terakhir nanti tentu para Bapak dan Ibu juga punya kesempatan. Mbak Erika tadi juga sempat mengatakan bahwa dia penasaran dengan Pak Merta Ade ini, karena nama beliau ini sangat-sangat luar biasa. Kalau ada di antara Anda yang tidak kenal dengan Merta Ade, berarti Anda bukan siapa Pak? Bukan orang Bali, bukan orang Indonesia, atau bukan jangan-jangan orang-orangan gitu ya. Oke. Pak Marta, boleh cerita sebentar bagaimana memulainya, ya kemudian juga bagaimana mentransformasi diri, lalu bagaimana caranya. Karena bagaimanapun juga kawan-kawan kita, teman-teman kita yang ada di sini sangat penasaran. Seperti apa sih caranya, bagaimana caranya untuk meditation and silent retreat, a journey to inner stillness and self-discovery. Oke, sampun. Oke, silakan Pak. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Terima salam saya dulu, semoga semua hidup berbahagia. Ini pertanyaannya mengingatkan saya ya. Suatu hari saya ada di desa saya di Batu Riti namanya. Di belakang center saya, waktu itu saya belum healer ya. Di belakang center saya itu ada sebuah namanya Mahacetia. Ada Bali Bengong. Saya sedang bermeditasi di sana. Seperti kawan-kawan bermeditasi yang namanya mindfulness ya. Nafas masuk tahu, nafas keluar tahu, dan seterusnya. Ketika itu batin saya menjadi sangat tenang. Inspirasi dari mana? Mungkin dari akumulasi saya belajar tentang ilmu kesehatan, atau kalau di Bali kita katakan mungkin bisikan intuisinya datang dari para dewa leluhur kita. Ketika itu saya tenang sekali. Karena ketenangan itu saya ingat dengan guru saya namanya Tiah Balian. Beliau mengatakan begini dengan saya. Kalau kamu bisa merasakan otomatis badan manusianya kamu, teknis bahasanya itu namanya sangkara rupa, yaitu materi yang teratur di tubuhnya kamu bisa menjadi healer. Kamu bisa menjadi penyembuh tanpa perlu belajar apapun. Tidak perlu belajar yang sulit-sulit. Nanti pikirannya kamu rasakan ke tempat orang lain, kamu akan mengerti vibration di mana orang itu sakit. Kalau kamu memegang pohon, tumbuh-tumbuhan, kamu akan tahu energi tumbuh-tumbuhan itu dia bekerja di mana. Seperti leluhur kita yang namanya Empu Kuduran. Nah, pada saat itu saya merasa tenang sekali ya. Nah, inspirasi itu muncul. Saya rasakan ke dalam dada saya. Begitu saya rasakan ke dada saya, yang saya rasakan hanya kembang kempisnya jantung. Saya rasakan dia jantung itu rasanya pada saat itu jantung saya itu agak panas. Karena saya mempunyai darah tinggi, aritmia pada saat itu. Lalu inspirasi itu muncul. Oh, ini yang namanya otomatis badan manusia. Blueprintnya jantung, cetakannya jantung. Yang berkombinasi dengan Paramaanu namanya. Materi-materi yang terkecil di alam semesta ini yang membentuk jantung. Saya ingat dengan Tiah Balian guru saya. Lalu di tempat saya bermeditasi, di depannya itu ada pohon advokat. Saya arahkan pikiran saya ke pohon advokat itu. Saya rasakan daun advokat itu dingin. Lalu saya teringat dengan leluhur-leluhur kita di Bali. Jadi daun advokat yang dingin ini kalau direbus, diminum, bisa menyembuhkan sakit darah tinggi ya. Karena jantungnya panas, membuat darah tinggi. Oh, saya senang sekali ya. Bapak dan Ibu, semenjak itu saya pulang ke tempat garment bisnis saya. Saya punya pegawai waktu itu kurang lebih 2.000 orang ya. Di kantor saya ada mungkin 300 orang. Di Tabanan, di Banyuwangi, di Indonesia, di Pekalongan saya punya pegawai banyak. Karena saya ekspor barang ke luar negeri ya, ke New York, ke Eropa, ke Australia. Nah, begitu saya pulang ke
pabrik saya, besok paginya saya kumpulkan pegawai-pegawai saya. 7 manajer saya pejamkan mata saya rasakan otomatis badan manusia mereka. Lalu saya tahu, oh sakitnya kamu di lutut, sakitnya kamu di sini dan di sana. Pegawai saya heran ya, saya senang ya. Saya senang sekali, tentu saja waktu itu saya masih muda ya. Umur saya mungkin 35, sombong lah. Wah saya senang sekali. Nah setelah itu saya cari-cari buku tentang pengobatan di Bali yang lebih banyak. Saya ketemu namanya buku Usada Bali, karangan Profesor Dr. Nale, yang akhirnya menjadi sahabat baik saya. Saya lihat beliau itu praktek sebagai dokter biasa, dokter umum lah begitu. Saya datang ke sana, ketemu Dr. Nale, tanya, Mertade mau periksa apa? Nah waktu itu saya sombong sekali ya. Saya katakan, dok saya mau periksa dokter. Saya pejamkan mata, saya rasakan, saya bilang, dok sakitnya di sini, dok sakitnya di sini. Dia heran. Beliau adalah orang yang baik ya, yang tidak sombong, humble sekali. Lalu diskusi dengan saya, Mertade, kemampuannya kamu ini sekarang jarang orang miliki. Saya menulis buku Usada Bali hanya sebagai ilmuwan, mengumpulkan lontar-lontar Bali, tapi yang mempraktekkan jarang bisa seperti kamu. Lalu dia perkenalkan saya dengan para dokter di Universitas Udayana. Kawan-kawan dokter kumpul, lalu saya memberikan ceramah, lalu para dokter, kawan-kawan di dokter di sana, saya periksa juga beberapa orang, mengatakan wah betul, wah betul. Lalu mereka, karena pada saat itu saya sudah mulai dikenal sebagai guru spiritual, jalan untuk pencerahan, mereka tertarik dengan meditasi. Jadi para dokter jadinya ikut jadi murid saya kurang lebih 33 orang. Dr. Dwi Suto Negaro, kawan-kawan yang senior-senior di HUNUD. Nah saya belajar ilmu kedokteran dari beliau-beliau. Sistem hormon tubuh kita, imun sistem kita, dan seterusnya. Nah ini salah satu pengalaman yang saya masih ingat karena beliau minta ini. Bagaimana prosesnya saya menjadi seorang healer. Setelah itu saya mulai mengajarkan meditasi ini untuk penyembuhan. Jadi para dokter kalau ada orang sakit mungkin dipikir stres saja atau bagaimana, sambil pergi ke dokter berobat dikirim ke tempat saya. Dan tentu saja saya juga begitu. Akhirnya banyak orang yang berkunjung ke saya ajarin meditasi untuk menyembuhkan dari dalam, lalu bekerja sama dengan kawan-kawan dokter di Bali. Nah saya rasa dasarnya adalah yang saya ingin sampaikan, ketika pikiran kita dilatih dengan baik, lalu dia bisa meliwati dimensi ketiga kita, yaitu sebagai manusia biasa dengan panca indera, kita bisa meliwati masuk ke dimensi nomor 4, nomor 5. Kemampuan pikiran kita itu sudah bisa menembus yang lebih halus, getaran yang lebih halus, baik di badan, di memori kita, maupun pikiran di bawah sadar kita. Nah ilmu pengetahuan ini saya rangkum, saya sebut namanya meditasi Bali Usada, yaitu melatih pikiran harmonis kita muncul. Lalu dengan pikiran harmonis muncul, kita bisa membantu diri kita, menyayangi diri kita untuk lebih mudah sehat, lebih mudah tenang. Kalau mempunyai penyakit di badan, umpamanya sakit apa saja, kanker, autoimun, dan lain-lainnya, kita bisa menyembuhkan dari dalam dengan memperhatikan makanan-makanan yang baik. Dengan juga olahraga yang cukup. Tentu saja kalau kita tidak kuat dari dalam, kita bisa bekerja sama atau didampingi oleh ahli dari luar. Karena yang dari luar itu kan tukang pijat, masaj, akupuntur, para dokter kan dari luar. Kalau kita kena bakteri perlu antibiotik,
perlu operasi dan seterusnya. Jadi dengan pikiran harmonis, kita bisa menjaga diri kita. Banyak sekali penyakit yang kita bisa sembuhkan dari dalam. Nanti saya bisa ceritakan dengan kawan-kawan beberapa contoh lagi. Nah, dengan pikiran harmonis, kita bisa melepaskan reaksi buruk yang mengikuti memori kita. Reaksi buruk yang mengikuti badan kita. Umpamanya penyakit genetik. Datangnya dari reaksi buruk dari nenek moyang kita, ke kakek kita, lalu ke ayah kita, lalu ke tempatnya kita. Menimbulkan beberapa penyakit di badan, itu bisa dibersihkan. Karena tentu saja ilmu modern sekarang banyak penjelasannya seperti itu. Reaksi buruk atau trauma-trauma yang mengikuti kita, dengan pikiran yang harmonis, itu kita bisa gunakan untuk menghilangkan. Kalau yang sakit reaksi buruknya dengan katakanlah yang namanya trauma, takut sesuatu, mungkin namanya pornografi, loneliness, atau penyakit-penyakit modern itu kalau disebabkan oleh trauma kita bisa cari, bisa lepaskan. Lalu kalau penyakit-penyakit yang karena di bawah sadar kita, yang menjadi anxiety, panic attack, loneliness, seperti itu, dengan pikiran harmonis kita bisa masuk ke bawah sadar kita. Pikiran-pikiran buruk kita yang aktif sekarang ini, kalau kondisinya keluar, anxiety-nya kumat seperti itu, kita bisa turunkan dia. Kita bisa tekan menjadi lemah dan menjadi sembuh seperti itu. Jadi ini yang saya lakukan dengan pikiran harmonis di center kita. Tadi Pak Paul sudah memperkenalkan saya, sekarang murid kita di seluruh dunia sudah 127.000 ya. Jadi murid-murid kita. Saya sudah mengajar meditasi ini 35 tahun. Jadi sudah cukup banyak, tapi karena ya namanya sudah senior begitu, saya agak jarang tampil di masyarakat. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin hampir semua orang kenal di Bali ya dengan saya karena saya tampil di televisi dan seterusnya. Lalu kalau saya turun di airport, orang mengatakan, oh ini Bapak semoga semua hidup berbahagia, karena saya langsung di TV. Tapi sekarang saya lebih banyak mengajarkan Tapo Brata. Per hari ini Tapo Brata kita itu sudah nomor 1040. Jadi saya mengajarkan Tapo Brata setiap minggu seminggu. 1 tahun itu kurang lebih 56 minggu full ngajar Tapo Brata, kadang-kadang di 2 tempat yang sama seperti itu. Nah, teknologi yang canggih sekarang melalui Zoom saya bisa juga mengajar di tempat-tempat lain. Saya rasa cukup itu pembukaan dari saya sebelum kita masuk ke topik, ke tema yang diminta oleh panitia seperti itu. Silakan Pak Paul. Oke, terima kasih. Itu cerita baru pendahuluan. Ya kan? Kita belum masuk ke intinya. Ya, itu baru cerita kayak seperti kulitnya doang ya. Ya, kulitnya doang. Tapi kita masuk ke inti dulu, Pak, ya. Ketika kita berbicara tentang mindfulness, ini kira-kira gini. Ini tadi ada pikiran harmonis, kemudian ini bisa menyembuhkan dan lain sebagainya gitu. Kemudian tadi juga sempat Pak Mertade mengatakan bahwa penyakit-penyakit yang diturunkan dari nenek moyang kita itu pun juga bisa bisa diblok gitu ya. Artinya dengan meditasi. Nah, ketika dunia ini dipenuhi oleh kesibukan yang sangat luar biasa, dan ini kan bercerita keheningan, Pak, ya. Bagaimana kita bisa membuat betul-betul hening sipeng kata orang Bali, karena kita juga melakukannya kan setiap tahun gitu kan. Sehingga pikiran-pikiran kita jernih, ya. Karena kan ada yang mengatakan bahwa kita nggak usah mikir lagi yang kemarin. Kita tidak usah khawatirkan yang depan, yang kehadiran sekarang lah. Bagaimana caranya, Pak? Begini. Kalau kita sebagai manusia, kita tahu ya, manusia itu terdiri dari tiga hal. Satu yang namanya badan, yang kedua namanya pikiran, yang ketiga namanya jiwa atau atman atau kesadaran atau roh. Setiap orang boleh caranya yang menyebut
berbeda-beda, sesuaikan dengan agama kita. Tapi badan dan pikiran ini sama, semua orang sama punya. Nah, ketika kita tidak mempunyai hening, itu persoalan utamanya adalah di pikiran kita. Yang namanya pikiran hening itu ketika pikiran kita muncul dengan karakter-karakter yang pas. Artinya begini, Bapak dan Ibu, pikiran kita itu mempunyai kurang lebih 52 karakter. Ketika dia muncul seperti itu, karakternya bisa konsentrasi, kontak, mindfulness, lalu loving kindness, lalu wisdom. Dia muncul begitu, dia muncul bersamaan. Ini yang kita sebut namanya pikiran. Jadi pikiran bukan satu hal ya. Saya marah gitu. Bukan pikiran gitu cuma karakternya marah, tidak. Ketika pikiran muncul saya marah, kemampuan pikiran kita kontak dengan sesuatu. Lalu memperhatikan sesuatu itu. Perasaan kita yang membedakan ini baik atau buruk muncul dia. Ini enak atau tidak enak. Lalu dia bereaksi. Benci, marah. Nah ini kita sebut namanya pikiran marah. Jadi kadang-kadang dalam bahasa sehari-hari tentu saja namanya conventional truth. Bahasa sehari-hari kita sebut namanya marah gitu. Tapi di belakang marah itu karakter yang lain harus muncul dari pikiran kita. Nah makanya kalau supaya kita hening, pikiran hening itu harus dilatih. Pikiran hening itu bertingkat-tingkat ya. Yang kita sebut namanya pikiran baik, pikiran mindfulness atau hening atau sadar. Kalau zaman dulu kami di Bali menyebutnya pikiran jagre. Kalau di di Jawa atau di Indonesia umumnya disebut namanya pikiran eling. Sekarang di dunia disebut pikiran mindfulness. Karena ketika pikiran mindfulness muncul, walaupun sedang tidak bermeditasi atau mungkin tidak retret, tapi kalau kita hening, jadi pikiran kita itu awas namanya, jagre. Tapi ke dalam jagre ini mengandung banyak hal, kesabaran muncul di sana, menyadari seperti apa adanya ada di sana, let go juga ketika kita mindful, let go-nya juga muncul di sana. Ini namanya pikiran hening, pikiran mindfulness. Dalam bahasa sehari-hari kita sebut namanya pikiran sadar. Nah, hanya saja maaf ya, di dunia sekarang pikiran mindfulness itu menurut saya, apa yang saya mengerti, agak dikasarkan. Mindfulness belajar memasak. Itu mindfulness belajar menembak. Itu bukan mindfulness ya. Mindfulness itu artinya gini, pikiran ketika dia muncul, gelisah itu tidak ada di sana. Marah itu tidak ada di sana. Ego itu tidak ada di sana. Pikiran mindfulness itu adalah satu kualitas pikiran yang diikuti oleh karakter-karakter yang baik, yang bisa melihat seperti apa adanya. Sehingga begitu kita bisa melakukan seperti itu, nanti yang buruk-buruk itu tidak muncul. Yang namanya anxiety, panic attack, dan seterusnya seharusnya tidak muncul. Hanya saja karena mindfulness kita tidak 100% dalam 1 detik, di celah-celah itu muncul pikiran-pikiran buruk yang kita sebut anxiety, panic attack, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sadar 100%, tidak mungkin dia mempunyai anxiety, tidak mungkin dia mempunyai panic attack. Karena orang-orang seperti itu dikatakan orang yang suci, orang suci. Jadi manusia biasa seperti kita, ketika kita mempunyai mindfulness, mungkin mindfulness kita kalau tidak sakit cukup bagus. Tapi kalau kita sakit, punya anxiety, panic attack, dan seterusnya itu, mindfulness kita tidak kuat. Karena di sela-selanya itu, di sela kita sadar, dia muncul. Seperti itu. Nah, bagaimana kita supaya mempunyai mindfulness yang kuat, dengan kualitas-kualitas yang baik?
supaya kita hening, dilatih. Dilatih. Ya, saya mempunyai tugas untuk silent retreat. Kenapa orang ikut silent retreat? Katakanlah 7 hari 6 malam, mindfulness-nya menjadi kuat. Ketika dia pulang, dia berubah orang itu. Lebih sabar, anxiety-nya hilang, dan seterusnya. Karena waktu retreat itu dikondisikan. Ketika dia makan, dia mindfulness. Ketika dia mandi, dia mindfulness. Ketika dia bermeditasi, mindfulness-nya tajam sekali karena harus merasakan nafas. Lalu setelah itu dia merasakan badan. Setelah itu dia merasakan memori-memorinya. Jadi mindfulness-nya itu, sadarnya itu, istilah saya supaya tidak kacau, sadar terjaganya. Karena kita di Indonesia agak sulit ya. Orang baru bangun, oh dia sadar gitu. Ini sadar terjaga namanya. Sadar terjaganya itu dilatih sedemikian kuat. Sehingga kalau orang itu ikut retreat silent, katakanlah 7 hari 6 malam, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Pulang itu mindfulness dan wisdomnya sudah kuat. Sehingga kalau dia pulang, nah sekarang saya ngomongkan pulang, dia menghadapi dunia yang Pak Paul tadi katakan itu, yang sudah lewat, yang tidak akan terjadi lagi. Tapi emosinya, reaksi buruknya masih ada pada kita. Sehingga membuat kita stres, takut, dan seterusnya. Yang akan datang belum terjadi. Karena kita khawatirkan berlebihan, emosinya sudah ada sekarang pada diri kita. Di bawah sadar kita dia bergerak. Sehingga kita mempunyai kelemahan-kelemahan batin. Penyakit-penyakit itu muncul. Ketika orang mempunyai pikiran yang hening, yang sadar terjaga, ada pada saat ini, tidak mungkin mempunyai kesulitan seperti itu. Nah, untuk itu menghadapi hidup sekarang ini perlu pikiran yang hening, yang sadar, istilah saya yang sadar terjaga, yang kuat, sehingga problem-problem yang kita harus hadapi di dunia ini, kan problem itu banyak. Bisa datangnya dari badan kita, bisa datangnya dari pengalaman hidup kita, memori kita, bisa datangnya dari pikiran kita sendiri yang terlatih menjadi jelek ketika banyak stres yang harus kita hadapi di kantor, COVID, nonton drama Korea, itu kan kita buat sendiri, marah, benci, khawatir dan seterusnya. Nah, menghadapi dunia yang caruk maruk ini, kita latih yang buruk-buruk itu. Di bawah sadar kita kuat, muncul penyakit-penyakit, muncul lonely, merasa tidak bahagia padahal semuanya berkecukupan, seperti itu. Nah, itu yang sakit. Tapi tentu saja secara umum, kalau kita mempunyai kecemasan sedikit, wajar. Kita mempunyai kemelekatan sedikit, wajar. Kita mempunyai kebencian sedikit, wajar. Tapi kalau kegelisahan yang kuat, kekhawatiran yang kuat, kebencian yang kuat di bawah sadar kita, begitu kita menghadapi problem dunia sekarang, dia muncul. Ini yang kita sebut namanya panic attack, anxiety, lonely, tidak bahagia menghadapi hidup. Saya rasa begitu jawabannya. Jadi pikiran hening atau batin yang hening itu perlu dilatih untuk menghadapi dunia sekarang ini yang kami sebut namanya dunia Kali Yuga di Bali. Dunia yang marah, yang benci, yang apa saja kondisi di luar itu yang membuat kita iri, mudah serakah, mudah ego kuat. Ini namanya zaman Kali Yuga. Hanya orang-orang yang sadar terjaga akan lebih mudah untuk menghadapi dunia ini. Seperti itu. Oke, luar biasa. Itu kita sudah mulai masuk dari kulit tadi, kulit paling atas, kemudian sudah mulai kulit dalam. Kita belum sampai ke tulangnya.
Silakan. Kita belum sampai ke tulangnya. Tentang bagaimanapun juga transformasi orang-orang yang berhasil ya melakukan apa ya meditasi dan lain sebagainya dilakukan oleh Merta Ada dan kawan-kawan ya. Tentu saja ini sangat luar biasa. Dari yang tadi ya biasa-biasa saja kemudian kesadaran penuh full bagi dia kemudian jadi berubah ya. Kemudian Pak Marta kira-kira dalam keseharian kita kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan secara praktis? Karena bagaimanapun juga di antara kita ini banyak seperti ini, dia ikut meditasi. Ya, pengennya berubah menjadi seseorang gitu kan. Ternyata hanya berlaku pada saat dia melakukan meditasi itu saja. Keluar dari meditasi itu kembali lagi ke awal. Nah, reset lagi dia. Seharusnya setelah mengikuti meditasi, kemudian dengan mindfulness, maka dia akan berubah menjadi seseorang. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita ini, Pak Mertada? Sebetulnya Bapak dan Ibu, kita semuanya sudah terlatih mempunyai mindfulness yang kuat. Kalau kita mengikuti ajaran-ajaran agama kita mengikuti ajaran-ajaran kebaikan yang ada di lingkungan kita. Kita sudah melatih itu mindfulness. Umpamanya begini, katakanlah ajaran kita memberitahu kita sebagai manusia yang baik tidak boleh mencuri. Tapi dalam kehidupan setiap hari kita biasa mencuri. Ambil ini sedikit. Katakanlah yang sederhana. Di rumah, di kulkas ada jajan enak itu. Ya itu siapa punya kita tidak tahu kan, kita ambil saja. Seperti itu, kita ambil saja. Sebetulnya pikiran mindfulness kita tidak muncul di sana. Kalau pikiran mindfulness muncul di sana, dia akan hati-hati. Ini mengambil artinya serakah ego saya latih. Seperti itu. Itu kan kecil-kecilan. Tapi kalau kita mencuri secara teratur, uang perusahaan atau uang negara, kita ambil, pikiran kita latih, serakah, ini untuk saya. Lalu umpamanya yang lain, kita katakanlah kita nonton, lalu di film itu, ini selingkuh dengan ini kita akan tahu nanti dan seterusnya. Benci, khawatir kita latih. Seperti itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak mengikuti aturan kehidupan yang baik-baik itu, kita sedang melatih pikiran-pikiran jelek kita, sehingga mindfulness yang terjaga itu sedikit kita miliki. Apalagi tidak dilatih kan. Kalau kita retreat kan kita latih. Dia menjadi kuat mindfulness kita yang hening itu. Sehingga waktu kita keluar dari sana, lebih sedikit hal-hal yang melanggar aturan yang melatih kita menjadi baik itu kita lakukan. Tentu saja kita manusia yang tidak suci, kita masih punya itu. Marah kita punya, benci kita punya, ego kita punya dan seterusnya. Nah, untuk itu kalau kita mengikuti aturan-aturan agama kita dengan baik, perbuatan kita ini baik, kita sudah melatih dia. Nah, untuk kuat melatihnya perlu dengan teknik yang kita perlukan. Katakanlah di rumah mengikuti ajaran-ajaran guru kita atau mengikuti instruktur kita menguatkan mindfulness yang terjaga. Lalu ada kesempatan ikut seminggu. Bayangkan badan ibu seminggu itu berapa juta, berapa triliun kali kita latih mindfulness kita ketika kita duduk 7 hari 6 malam. Terus merasakan nafas. Pikiran kita itu per detik, dia muncul kurang lebih 1,3 triliun kali. Jadi ketika kita merasakan nafas, masuk, keluar, kita tahu 1,3 triliun kali kita merasakan pada saat itu mindfulness kita keluar, muncul. Dia murni, kuat sekali. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan belum tentu kan. Sekarang saya berbicara, ini cuma 5% saja yang mindful. 95% setengah sadar di bawah sadar kita tidak tahu.
Mungkin ada yang mindful karena kebiasaan, dilatih. Tapi kebanyakan tidak mindful. Lihat, saya sedang ngomong, tangan saya ini bergerak. Ini setengah sadar. Di bawah sadar saya sekarang sudah mulai merasakan kerongkongan saya kering. Dia sudah mulai benci. Jadi pikiran kita dalam kehidupan sehari-hari kecil sekali yang mindful. Tapi kalau kita latih, dia banyak sekali yang mindful, sehingga ketika berhenti latihan atau keluar dari retreat seperti itu, dia menjadi kuat seperti itu. Jadi penting sekali saya akan katakan latihan. Nah, dalam bahasa sehari-hari atau teknik di agama umpamanya, kita mengikuti puasa. Puasa 30 hari. Lapar, sabar, ini kan perintah beliau. Sadar, ini kan mengikuti ajarannya beliau. Kita latih mindfulness kita. Karena mindfulness itu ketika dia muncul, pasti diikuti cinta kasih. Mindfulness itu ketika dia muncul, pasti diikuti dengan let go. Menghilangkan ego, mementingkan diri sendiri. Jadi dengan puasa mengikuti secara wajar. Lihat kawan-kawan kita habis puasa 30 hari. Apa yang terjadi? Wih, orang itu mukanya lebih cerah ya. Kelihatannya lebih sabar. Karena mindfulness-nya dilatih 30 hari. Seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan biasa sekarang, mindfulness kita latih kecil sekali. Kebanyakan mindfulness yang kita latih yang buruk. Bapak dan Ibu coba sekarang periksa dirinya. Sadari seluruh badan. Kalau ada sakit di sini, bosan dengar saya, itu pikiran-pikiran buruknya sedang dilatih. Tuh Pak Mertado ngomongnya panjang sekali ya. Saya benci, saya bosan. Itu bukan mindfulness. Itu benci, marah, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mendengarkan saya dengan penuh perhatian, tidak tegang. Itu mindfulness-nya sedang dilatih seperti itu. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini cukup untuk mengerti apa yang harus dilakukan dalam hidup ini sehingga pikiran hening, pikiran mindfulness kita itu bertambah kuat. Wah, ini semakin keren. Sudah semakin tadi sudah semakin mendekati tulangnya, ya kan? Oke. Belum nanti ke sumsum lagi. Nanti kita akan sumsum. Oke, Pak Merte, ketika tadi kita bicara tentang bagaimana mengubah diri kita melalui meditasi dan lain sebagainya, kita ini kan hidup di era yang serba cepat, ya kan? Serba cepat, serba sibuk, sangat luar biasa, serba ketidakpastian, perubahan yang juga sangat-sangat luar biasa. Apakah yoga dan juga silent retreat ini seberapa besar membantu kita untuk memulihkan? Tadi Pak Mertado mengatakan sekitar 7 hari 6 malam gitu ya. Oke, itu bisakah seseorang kan berubah? Menurut saya, dalam bahasa saya ya, yoga, tai chi, semua gerak-gerik yang dilakukan dengan mindful, dengan sadar, dan tahu gerakannya itu, dia merubah kita. Lihat kalau orang melakukan yoga atau tai chi, gerakannya diperhatikan, semuanya dengan lembut, dengan baik, itu melatih pikiran kita supaya mindfulness kita tambah kuat. Tentu saja side effect-nya badan kita tambah sehat. Tapi mindfulness-nya dilatih dengan baik. Maaf dalam bahasa saya, hanya saja kurang dalam. Jadi tidak sekuat kalau kita retreat sampai masuk ke pikiran hening seperti itu. Karena pikiran hening itu namanya kebenaran mutlak. Pak dan Ibu coba perhatikan penjelasan saya. Ketika mindfulness itu muncul, dia membawa komponen-komponen atau mungkin istilah artificial intelligence-nya, dia membawa coding-coding. Coding-coding itu dimasukkan ke badan kita. Lalu masuk di tengah badan kita, coding-coding itu dijawab. Lalu keluar diterjemahkan lagi menjadi kesehatan tubuh atau instruksi seperti itu. Nah, ketika coding-coding ini di bawah sadar bekerja, itu namanya kebenaran mutlak.
Jadi Bapak Ibu supaya lebih mengerti begini. Ketika kita bermain komputer dengan chat, umpama ChatGPT atau Grok, kita memberikan instruksi di layar itu namanya conventional truth untuk berhubungan, untuk memberikan perintah, catatan. Ini, tulisan ini masuk ke CPU, ke otaknya komputer. Dirubah dulu menjadi 0110 dan seterusnya. Itu ribuan, jutaan untuk menerjemahkan pertanyaan kita. Masuk jawabnya coding juga. 0110 dan seterusnya. Lalu CPU itu mempunyai alat untuk menerjemahkan ke bahasa tulisan, muncul di layar kita. Ini namanya conventional truth. Meditasi, pikiran mindfulness terjaga, atau saya sering sebut namanya pikiran harmonis, dia langsung ke kebenaran mutlak. Aduh, jantung kita umpama sakit. Lalu conventional truth kita bilang begini, jantung kamu sakit, tegang. Saya berterima kasih dengan kamu, sudah membantu saya hidup. Tolong rileks ya, saya sayang dengan kamu, saya cinta dengan kamu, mudah-mudahan kamu sembuh. Kalau kita melakukan seperti itu, berdoa seperti itu, dengan lembut, ada perubahan. Mungkin jantung kita sedikit lebih lemes, lebih tenang kita. Tapi sel-sel jantung kita, DNA jantung kita, partikel-partikel jantung kita, tidak dapat dia. Karena kita menggunakan conventional truth. Coba pikiran terjaga, pikiran harmonis, pakai. Tidak perlu ngomong. Rasakan jantung kita dengan lembut, artinya cinta kasih. Rasakan jantung kita dengan sadar, jagra. Artinya dia berproses seperti apa adanya. Kembali ke homeostasisnya. Kembali ke arah normalnya. Rasakan dia berubah, dia anicca. Jantung kita itu melepaskan ketegangannya. Melepaskan penyakitannya. Tidak perlu ngomong. Karena kita menggunakan bahasa kebenaran mutlak. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk itu perlu tetap supaya dia kuat, dia latih. Makin kuat, makin tajam dia masuk, proses penyembuhan, proses transform diri kita itu akan lebih kuat. Seperti itu. Oke, kebenaran mutlak. Akhirnya kita sampai pada sumsum sekarang, Pak. Udah sampai di sumsum. Nah, ini bagaimana? Saya boleh minum? Enggak, silakan. Nah, kan tidak semua orang, sekali lagi tidak semua orang punya kesadaran yang tinggi seperti itu kemudian berubah. Ya, yang menarik bagi saya tadi adalah ketika kita bisa berkomunikasi ternyata dengan jantung kita. Kalau jantung kita bermasalah, kemudian Pak Mertade tadi mengatakan bahwa jantung saya ucapkan terima kasih kepada kamu gitu. Tetapi kesadaran kita apakah sudah sampai di situ? Nah, ini mungkin bolehlah, ini mungkin jantungnya ataupun sumsumnya dari apa yang kita bicarakan hari ini sebelum nanti saya memberikan kesempatan kepada para Bapak dan Ibu untuk berdiskusi dengan Pak Mertade. Jadi pertanyaannya? Pertanyaan adalah bagaimana kita seperti tadi Pak Mertade mengatakan ketika kita punya masalah jantung, kita mengatakan jantung saya mengucapkan terima kasih kepada kamu sehingga bisa memompa darah, kemudian juga mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ke otak, pikiran saya semakin bagus gitu. Nah, bagaimana bisa merasakan, artinya kita bisa berkomunikasi dengan jantung kita sehingga jantung kita pun juga mengikuti dalam tanda kutip apa yang kita katakan. Oke. Kalau bahasa konvensional itu begini ya. Kita diam, kita ngomong. Jantung, kamu sakit. Jangan tegang, jangan jadi darah tinggi. Jantung, kamu sakit. Jangan lemah karena saya memerlukan kamu bekerja untuk peredaran darah saya. Saya berterima kasih dengan kamu. Saya harapkan, saya doakan kamu supaya sehat sembuh. Pikiran kita ketika dia berproses di sana, kalau dia penuh cinta kasih karena kita sayang, dia muncul di otak nomor 2 kita. Yang namanya otak jantung, otak di dada kita ini. Cinta kasih itu munculnya di jantung.
Kalau intelektual kita mengevaluasi dan seterusnya, dia muncul di otak kita. Kalau kita penuh dengan keserakahan atau melepas, dia muncul di otak nomor 3 kita, di perut kita. Jadi secara medis di 3 otak itu. Nah, karena kita mengarahkan pikiran kita, merasakan di jantung, dia munculnya di sana. Nah, kalau ketika dia muncul di sana, dia membuat hormon-hormon di daerah sini yang lebih dominan. Oksitosin itu dominannya di tengah dada kita. Oksitosin itu yang memberikan growth pertumbuhan dan kesehatan. Makanya dikatakan energi cinta kasih itu menyehatkan kita, membuat kita kelihatan lebih awet muda. Seperti itu, tapi kita ngomong sehingga badan kita itu yang membuat oksitosinnya dan seterusnya. Tapi kalau dengan kebenaran mutlak kita arahkan ke sana, kita langsung di jantung kita. Cinta kasih itu sudah muncul di sana. Hormon-hormon yang kita perlukan, metabolisme yang baik dan seterusnya. Pikiran terjaga itu akan menghomeostasiskan blueprintnya. Dia akan menghomeostasiskan namanya sangkara rupanya, bahasa kunonya begitu. Dia akan menghomeostasiskan namanya intelligence of the body-nya, bioelectricity-nya. Ini riset ya. Saya bisa menjelaskan dengan Bapak dan Ibu bagaimana riset zaman sekarang sudah membuktikan bahwa bukan hanya di DNA kita saja ada blueprint-nya, tapi di belakang DNA kita ada namanya bioelectricity yang membawa catatan bagaimana badan ini bekerja dengan baik. Kalau dia terganggu, tegang, dia menjadi penyakit. Jadi kalau kita berbicara seperti tadi tetap bagus ya. Tapi efek langsungnya kalau istilah saya itu cuma 5%. Tapi kalau kita rasakan, sadari, diam di sana, munculkan pikiran mindfulness kita yang terjaga, yang harmonis. Kuat mungkin 90%. Kalau 10%, kalau 100%, leluhur kami namanya Dang Hyang Nirata di Bali. Andai kata pikirannya kamu bisa muncul 100%, terjaga, hampir semua penyakit di badan bisa disembuhkan, hampir semua penyakit di pikiran bisa disembuhkan, sehingga pencerahan itu bisa terjadi. Jadi kebenaran mutlak itu harus dialami langsung. Jangan dikuliti terlalu banyak. Karena kalau dikuliti kekuatannya tidak kuat seperti itu. Oke, baik. Pak Martada, saya pikir juga penonton kita ini sudah penasaran. Ya, kita memberikan saatnya bagi karena kita sudah sampai di sum-sum tadi kan. Dan menurut saja ini akan menjadi informasi yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita ya, yang kita bawa pulang. Baik, saya memberikan kesempatan kita waktu sekitar 15 menit ya. Para Bapak dan Ibu dari floor yang ingin bertanya silakan, ada 3 orang. Adakah yang mulai dari sini? Di sini? Silakan angkat tangan, ada 1 ya. Kita butuh 2 orang lagi. Ada 1. Oke. Silakan, ada 2. One more please. Ada yang mau bertanya? Atau cukup 2 saja? Oke, ada 1 lagi yang muncul. Silakan yang dari sebelah kanan saya dulu. Silakan, namanya siapa? Microphone please. Yang ada di sebelah. Oke. Ini saya juga memberikan informasi kepada Anda bahwa yang penanya pertama tadi ya, ini akan mendapatkan Breezy Card dari BRI, kemudian nanti yang kedua Pak Ketut ya, ini dapat dari PT Danar Nu Bioestetik, dan juga yang ketiga terakhir nanti adalah Baluri. Silakan pertanyaannya, namanya siapa? Pertanyaan singkat saja. Silakan. Cek. Selamat sore Pak Marta. Selamat sore. Nama saya Charles. Mungkin saya Charles kedua di hari ini yang bertanya. Dalam konsep mindfulness dan meditasi ini, saya ingin tahu apakah meditasi ini tidak hanya mengajarkan atau membuat kita menjadi mindfulness,
tapi juga apakah bisa membantu dalam kita mencari purpose dan clarity dalam hidup kita secara pribadi. Boleh sekali lagi karena aku agak kurang jelas, Pak Charles. Yang terakhir. Ya, yang terakhir. Oke. Apakah meditasi ini juga bisa membantu memberikan saya tujuan dan kejelasan dalam keputusan yang akan saya pilih dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Pak Charles sudah dapat ya. Bisa nggak dengan meditasi kemudian kejelasan? Charles, kalau Charles membayangkanlah seperti ChatGPT, artificial intelligence itu. Ini badan kita namanya organic intelligence. Dia mempunyai materi, dia juga mempunyai kecerdasan. Nah sekarang dalam hidup ini, Charles itu banyak masukkan memori-memori. Belajar tentang ini, belajar tentang itu, dan seterusnya. Kita isi banyak. Lalu dalam hati ketika kita mau ngambil keputusan, seolah-olah kan kita berpikir, saya mau bertanya keputusan apa yang saya ambil. Algoritma kita, intuisi kita itu membantu kita menjawab. Kadang-kadang kita tidak ngerti, harus begini. Itu persis seperti algoritma, cara bekerjanya. Itu namanya intuisi. Itu bagus, tapi kebenarannya belum tentu mutlak. Jadi ketika dia muncul intuisi seperti itu memberikan kita jalan, mindfulness kita yang terjaga, mindfulness kita yang yang kita sadari, itu dipakai untuk mengecek apakah ini kebenarannya ada, sesuai dengan keadaan di sekitar kita, seperti itu. Jadi mindfulness di sini sangat berguna untuk kita mengambil keputusan, karena organic intelligence kita, intuisi kita membantu. Kadang-kadang kita mengatakan, ini betul pikiran saya. Belum tentu ya. Sekarang itu di dunia sedang diributkan. Punya ada kita free will? Punya ada kita yang mengambil keputusan? Seperti itu. Hampir semua ilmuwan sudah mulai membuktikan free will itu tidak ada. Yang ada adalah organic intelligence kita. Dia saling memberikan informasi, mencarikan jalan. Ketika kita menyadari, seolah-olah kita bertanya, dia muncul. Hanya saja ingat kebenarannya harus kita lakukan. Jadi untuk mengambil keputusan penting, dasari dulu dengan ilmu. Saya mau jadi pembisnis yang bagus, ya belajar ilmu bisnis. Belajar pengalaman orang bisnis, banyak kan isi kan. Nanti kalau ada persoalan, kita sadari, pikiran kita seolah-olah bertanya dengan informasi-informasi yang kita miliki, nanti jawabannya, jalan keluarnya akan muncul. Tapi tetap kita yang nanti menentukan, oh ini feelingnya begini, masuk di akal, lalu kita ambil keputusan. Jadi mindfulness dan wisdom itu sangat perlu untuk segalanya. Bukan hanya ngambil keputusan, untuk segalanya. Karena dia berdasarkan kebenaran mutlak. Jadi lebih benarnya lebih kuat seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin Pak Charles dalam bahasa lain adalah afirmasi. Ya, setiap ketika kita mengambil keputusan afirmasi, dan itu yang akan afirmasi yang baik tentu saja. Oke, baik. Pertanyaan kedua dari floor, Pak Ketut, silakan. Mikrofonnya ke sini. Ya, silakan. Swastiastu, Pak Made. Swastiastu, Pak. Ketut zaman. Terkait dengan meditasi, yang pernah mendengar bahwa salah satu metode yang bisa dilakukan untuk menghilangkan trauma negatif masa lalu adalah melalui meditasi antara lain. Ya, apakah Bapak berkenan untuk mengelaborasi supaya kami lebih mudah memahami, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ketut. Pertanyaannya Tentang trauma. Trauma masa lalu, ya negatif ya. Oke, silakan. Begini, kita bedakan dulu
trauma masa lalu itu datangnya dari mana pertama, lalu dari riset dari yang nyata ya. Karena tentu saja ada trauma masa lalu, kalau kawan-kawan agama atau spirit tertentu mengatakan bisa saja dari past life. Atau kadang-kadang kita bisa mengatakan ini cobaan dari Tuhan. Sesuaikan dengan agama kita masing-masing. Tapi saya berbicara tentang trauma yang nyata sekarang. Saya berikan contoh yang saya sering alami. Saya sudah melatih Tapo Brata sampai 1000 lebih. Jadi penyakit-penyakit karena trauma masa lalu itu banyak saya jumpai. Contohnya seorang adik perempuan umur 30 tahun kurang lebih, hanya paha kirinya saja mengalami osteoporosis. Jadi mengalami densitinya tipis, mudah patah begitu kurang lebih. Lalu kakak kandungnya juga begitu, keponaknya juga begitu, ayahnya juga begitu. Nah seperti itu. Nah apa yang terjadi? Ikut dengan kita Tapo Brata, ini tekniknya Bapak. Jadi dengan meditasi ini kita rasakan. Oke, saya nunggu sebentar karena Bapak yang tanya jadinya maaf ya. Jadi trauma katakan leluhur kita. Jadi melalui rasa yang ada di badan, kita rasakan di badan itu, nanti bisa muncul trauma-trauma itu. Tiba-tiba orang ini yang sakit ini melihat ada orang laki, saya melihat beletupannya di sana, memorinya orang laki ini dipukul kaki kirinya disiksa karena dia seorang tentara melarikan diri. Nah ketika dia pulang, dia tanya, ayahnya mengatakan kakeknya kamu dulu memang tentara tapi tidak tahu disiksa di mananya. Nah umpamanya cerita seperti itu. Bapak dan Ibu secara kuantum fisik namanya, ilmu sekarang, itu bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana DNA kita itu bisa, pikiran kita itu bisa menulis DNA kita yang kecil-kecil, membawa memori-memori seperti itu. Nah ini saya bisa memberikan contoh bagaimana orang transplantasi jantung bisa membawa ingatan yang memberikan transplantasi. Ini jadi memori bisa datangnya dari tempat lain. Memori bisa muncul tentu saja dari pengalaman kita. Pengalaman kita dalam kandungan ibu, waktu kecil, 10 tahun dan yang lainnya. Yang kita sebut reaksi buruk mengikuti memori kita atau trauma atau fobia kadang-kadang. Atau ketagihan seperti itu. Nah, caranya untuk menghilangkan secara teknis, secara kebenaran mutlak. Tentu secara konvensional banyak caranya juga ya. Kawan-kawan bisa tahu kan, pergi ke psikolog atau ahlinya, lalu diberitahu teknik bagaimana melakukannya bertahap, mau berkurang. Yang agak lebih dalam lagi di hipnoterapi. Kalau kebetulan didapatkan traumanya itu, lalu diinduksi namanya, diajarin, bisa sembuh. Tapi persoalannya, reaksi-reaksi buruk, trauma-trauma di badan kita ini, jumlahnya jutaan, triliunan yang kita sudah lupa. Nah dengan meditasi, mindfulness, seperti yang Bapak katakan, dengan merasakan badan, lalu dengan kebenaran mutlak kita rasakan sensasi yang ada di badan kita, tahu atau tidak tahu, kita mengurangi kekuatannya. Lalu kalau kita tahu, pas kita rasakan dia muncul, langsung bisa sembuh seperti itu. Jadi Bapak bertanya dengan saya, teknik meditasi apa yang bisa mengurangi kekuatan trauma atau menyembuhkan, yaitu teknik dengan pikiran kuat, dalam yang terjaga, dengan merasakan sensasi-sensasi yang muncul di badan kita sehingga kekuatannya berkurang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut sudah dapat jawabannya. Kemudian satu pertanyaan terakhir tadi yang ada di sisi kanan saya.
Oke, di sisi kanan saya tadi ada yang sempat ngangkat tangan, oke. Mikrofonnya silakan, oke. Tolong, nama siapa? Baik, Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Izin saya Sudas, saya ingin menanyakan satu hal. Jadi beberapa kali saya mencoba untuk meditasi, tetapi sebenarnya untuk malam hari kita sudah mulai tenang, pagi kita afirmasi positif, tetapi terjadi ketika in daily itu beberapa yang minta suggestion ke kita itu seperti menyerap energi kita cukup banyak. Nah, bagaimana caranya dari kita mindfulness diri sendiri tetapi agar tidak tertarik oleh energi-energi yang minta suggestion ke kita atau kita diminta untuk memberikan problem solving sehingga sesuatu yang sudah damai di dalam diri itu menjadi buyar karena hal-hal eksternal. Itu yang mungkin saya ingin tanyakan. Terima Oke, kasih. terima kasih. Ini hijack ini Pak. Udah berusaha untuk baik, tau-taunya dirampok oleh orang gitu ya, silakan. Begini, maaf ya, ini menurut apa yang saya mengerti, istilah saya kebenaran mutlak. Nah, kebenaran mutlak itu baik buruknya itu jelas. Karena dia tidak kita sampaikan dengan conventional truth. Kalau kita rasakan dengan pikiran terjaga yang harmonis, pasti baik. Tapi kalau dengan conventional truth, belum tentu. Karena conventional truth itu ada namanya kebiasaan, nasihat, bisa baik, bisa buruk. Nah sekarang begini, kalau kita memberikan afirmasi kepada diri kita, semoga saya sehat, saya kuat, dan seterusnya. Artinya bagaimana? Saya mau sehat, saya mau kuat. Serakah, egonya muncul. Energinya buruk. Itu tambah bisa membuat sakit. Tambah keheningan kita menjadi kacau. Seperti itu. Kalau dia melekatnya, egonya, serakahnya karena mau begitu. Makanya guru-guru yang memberikan afirmasi itu biasanya hati-hati. Semoga saya sehat. Harapan itu tidak serakah kan, semoga. Seperti itu. Umpamanya seperti itu. Jadi penyakit saya benci, pergi kamu. Pikiran buruk, pikiran benci, pikiran marah muncul. Vibrationnya kebenaran mutlaknya jelek. Padahal niat kita kan supaya kita sembuh. Seperti itu. Jadi bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Nah untuk itu makanya kawan-kawan yang mengajarkan Reiki dan seterusnya itu saya tahu. Beliau pasti mengatakan begini. Biarkan alam semesta yang memberikan energi. Tugas kita hanya menyalurkan. Jangan begini, saya salurkan energi. Kalau saya salurkan energi supaya pergi penyakit ini. Energi kita tuh diikuti benci, diikuti marah. Sehingga ada kemungkinan menambah sakitnya. Tapi kalau kita berpasrah diri kepada Tuhan, arahkan energi kita ke sana, kepasrahan, kelembutan, pelepasan itu mengikuti energi kita. Sehingga energi kita menjadi lebih kuat. Penyembuhan itu bisa terjadi. Kurang lebih konsepnya begitu. Jadi coba diperiksa apakah afirmasi kita itu terlalu banyak diikuti oleh ego, keinginan saya seperti itu. Itu bisa menimbulkan. Diperiksa lagi. Seharusnya kalau afirmasi kita lakukan dengan lembut, dengan kepasrahan, dengan niat baik, seharusnya membantu yang baik bertambah baik. Baik Pak Marta, terima kasih. Ini waktu kita sudah habis. Lagi 2 menit. Nggih, lagi 2 menit. Kira-kira untuk closing statement Pak Martade yang paling penting mungkin belum sempat tadi kita sampaikan kepada
audiens di sini, apa kira-kira yang paling gampang yang dilakukan sehingga berdaya hasil guna? Tidak seperti tadi, ternyata apa yang kita lakukan selama ini keliru. Saya harus sehat, saya harus kuat. Ternyata tidak seperti itu, ya. Oke, silakan Pak Merta Ade. Ini bahasa klise, tapi kita sudah sering dengar. Tapi mungkin belum dalam ya. Jadi berusahalah hidup sadar terjaga sebanyak mungkin. Dalam sekarang ini kita ngomong dengan kawan kita sadar terjaga sebanyak mungkin. Walaupun dia tidak kuat, tidak apa-apa. Tapi sudah menimbulkan energi baik. Tentu saja sadar terjaganya supaya kuat dilatih. Umpamanya sehari meditasi 10 menit. Sadar terjaganya supaya tambah kuat ikut retret. 7 hari 6 malam sehingga bisa mentransform banyak penyakit di badan. Sembuh, trauma bisa hilang, anxiety-nya ikut seminggu pulang, kok enggak pernah kumat panic attack-nya. Jadi usahakan hidup sehari-hari itu sebanyak mungkin sadar terjaga. Seperti itu. Maka badan ibu, kebaikan itu akan muncul. Karena sadar terjaga artinya kita akan menjalankan ajaran-ajaran agama kita, mengikuti aturan-aturan yang baik, hidup kita akan lebih bagus. Kalau kita makin kuat sadar terjaga kita, pendekatan kita ke atas menurut agama kita masing-masing akan lebih cepat tercapai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa. Mudah-mudahan semesta merestui. Sekian banyak, sekian ribu kata-kata yang kami lontarkan, saya lontarkan, kemudian Pak Merta Ade lontarkan. Bagi saya yang paling akhir itu yang paling luar biasa. Hiduplah sadar dan terjaga. Saya Paul Suhardi, merupakan kehormatan bagi saya untuk berdiri dan duduk bersama Pak Merta Ade yang sangat luar biasa. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang masih berada di sini untuk mendengarkan inspirasi yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan saja apa yang kami bicarakan hari ini bisa juga menjadi inspirasi senjata bagi kita ketika kita memulai transformasi diri. Saya kembalikan, Mbak Erika silakan. Thank you, luar biasa Bapak Merta Ade pembicara kita hari ini dan juga moderator Bang Paul. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Semangat di sore hari untuk panel berikutnya. Dan Bapak Ibu kita akan langsung menuju penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan untuk pembicara kita. Dari Panitia Bali Wellness and Beauty Expo kami mengundang Bapak Ketut Zaman untuk menyerahkan sertifikat dan kenang-kenangan kepada Bapak Merta Ade. Dengan ucapan terima kasih yang luar biasa, kami sampaikan kepada pembicara Bapak Merta Ade dan juga moderator kita Bang Paul Suhardi. Bapak Ibu ketika mendengar kalimat semoga semua makhluk berbahagia, selalu muncul perasaan damai. Dan kalimat itu selalu disampaikan oleh Bapak Merta Ade setiap memulai sesi beliau. Terima kasih sekali lagi Bapak Merta Ade telah menjadi inspirasi bagi kami dan tetaplah mendampingi Bali dengan positive energy, dengan mindfulness, dan dengan clarity in pursuing our emotional balance. Jangan lupa salam wellness-nya. Baik, 1, 2, 3, Bali. Gak apa-apa ya MC-nya saja yang bilang Bali, tapi senyumnya dari panggung. 1, 2, 3, Bali. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Merta Ade, boleh berikan tepuk tangan, Pak Ketut Zaman terima kasih dan Bang Paul.